Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari Solihati, bisa dipanggil Indah. Saya dari Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, YIN Jember, kelompok 6 MMDC 2020. Dalam masa pandemi ini, ayo lakukan 3S. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Apakah zat aditif dan apakah zat adiktif itu? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan atau minuman tersebut. Zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, zat aditif ini dapat juga menambahkan nilai gizi makanan atau minuman seperti penambahan protein, mineral, dan juga vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dibagi menjadi 7. Yang pertama, pewarna, yang kedua, pengawet, yang ketiga, penyedap, yang keempat, pemberi aroma, yang kelima, pengental, yang keenam, pemanis, dan yang ketujuh, pengemulsi. Yang pertama, pewarna. Apa itu pewarna? Pewarna merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman tersebut. Pewarna dibagi menjadi 2, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami umumnya aman untuk kesehatan, sedangkan pewarna buatan jika disalahgunakan akan berbahaya untuk kesehatan. Pewarna alami adalah pewarna yang didapat atau diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan atau dari buah-buahan. Contohnya, warna ungu berasal dari buah murbei atau buah anggur. Warna kuning berasal dari kunyit, warna orange berasal dari wortel, sedangkan warna hijau berasal dari daun suji atau daun pandan. Pewarna buatan adalah pewarna yang diperoleh dari bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Bahan pewarna sintesis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintesis adalah pewarna yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil atau cat. Yang kedua, pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan minuman atau makanan biasanya disebabkan oleh mikroorganisme yang tumbuh pada makanan atau minuman tersebut. Bahan pengawet ini berfungsi untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme, sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah, misalnya fermentasi pada makanan atau minuman tersebut. Di samping merupakan bahan pengawet dan penggunaannya. Pengawetan juga dapat dilakukan secara alami, misalnya dalam proses pengasinan atau pemanisan. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Yang ketiga, penyedap makanan. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap makanan dibagi menjadi 2, yaitu penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami yaitu garam, bawang putih, bawang merah, merica, pala, cengkeh, cabai, atau lainnya. Sedangkan penyedap buatan yaitu vetsin yang mengandung MSG dan MNG. Penggunaan MSG yang berlebihan
dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan sindrom restoran Cina, dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak nafas. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi penyedap makanan buatan, MSG atau MNG harus sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Pemberi aroma ini dibagi menjadi dua, yaitu aroma alami dan aroma buatan. Aroma alami biasanya didapatkan dari ekstrak buah secara langsung. Sedangkan aroma buatan diambil dari esensen buah. Misalnya, amil kaproat atau aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, amil butirat, aroma nanas, dan vanilin, aroma vanili, dan lain sebagainya. Aroma tersebut memberikan aroma sintesis atau buatan. Yang kelima, pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Yang keenam, pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada minuman atau makanan tersebut. Pemanis sendiri dibagi menjadi dua, pemanis secara alami atau pemanis secara buatan yang dibuat melalui ekstrak kimia. Pemanis alami berupa gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Sedangkan pemanis buatan yaitu contohnya siklamat, aspartam, kalium asesulfat, dan sakarin. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengonsumsi pemanis alami, seperti penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Selain itu, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh, sehingga sering digunakan oleh orang yang diet. Dalam penggunaan pemanis, harus tetap sesuai dengan kebutuhan. Jika melebihi batas, akan menyebabkan bahaya kesehatan. Yang terakhir, pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh dari pengemulsi yaitu lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, maka lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan dan ingin menggunakan secara terus-menerus atau ketagihan. Jenis-jenis zat adiktif dibagi menjadi 3. Yang pertama, narkotika, yang kedua, psikotropika, dan yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter merupakan pelanggaran hukum. Narkotika sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungannya. Yang pertama, narkotika golongan 1. Sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan,
misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Yang kedua, narkotika golongan 2. Golongan ini berpotensi tinggi dalam penyebab ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan jika sudah tidak ada lagi obat yang dapat digunakan. Misalnya morfin, betadine, dan metadon. Sedangkan yang ketiga yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika ini dapat merusak masa depan generasi muda. Maka kalian jangan pernah sekali-kali mencoba atau mengkonsumsi narkotika ini dalam bentuk apapun. Yang kedua, psikotropika. Selain narkotika, psikotropika juga merupakan zat lain yang sangat berbahaya. Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Penggunaan obat psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yang pertama, golongan pertama. Golongan ini sangat kuat sehingga menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya LSD, STP, atau DOM. Golongan kedua, kuat menyebabkan ketergantungan dan terbatas dalam penggunaan obat. Contohnya amfetamin. Golongan yang ketiga, sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentaberbatil. Golongan keempat, ringan, menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam. Walaupun psikotropika ini dapat digunakan sebagai obat, tetap penggunaan psikotropika ini harus sesuai dengan resep dan anjuran dokter. Tidak boleh digunakan secara bebas. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, juga terdapat zat psikoaktif lainnya. Contohnya yaitu yang pertama alkohol, yang kedua nikotin, dan yang ketiga kafein. Alkohol merupakan salah satu jenis psikoaktif. Jenis alkohol yang banyak digunakan adalah etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dan ragi. Alkohol sendiri menyebabkan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran bagi yang mengonsumsinya. Yang kedua, nikotin. Nikotin biasanya terdapat pada daun tembakau. Konsumen nikotin akan lebih tahan kantuk dan lebih aktif. Mengonsumsi nikotin akan menyebabkan penyakit kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Nikotin biasanya terdapat pada rokok. Yang ketiga, kafein. Kafein merupakan zat alami yang terdapat pada kopi. Selain pada kopi, kafein juga terdapat pada teh dalam kadar yang sedikit. Mengonsumsi kafein tidak berbahaya karena kafein dapat menstimulus kerja otak oleh konsumsinya. Dampak penggunaan zat adiktif. Terdapat beberapa dampak buruk bagi kesehatan dalam penggunaan zat adiktif. Yang pertama, dampak penggunaan narkotika. Dampak penggunaan narkotika dapat menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, dan kematian. Yang kedua, dampak penggunaan psikotropika dapat menyebabkan nafsu makan hilang, tekanan darah meningkat, penyakit jantung, dan kematian. Dan yang ketiga,
Dampak penggunaan zat psikoaktif. Zat psikoaktif dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, penyakit jantung, dan hiponsia, juga penyakit lainnya. Berikut merupakan gambar dari berbagai senyawa kimia yang terdapat dalam rokok. Upaya dalam mencegah diri sendiri dari bahaya narkoba. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Dan yang kelima, menerapkan pola hidup sehat. Berikut merupakan latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk mengevaluasi materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.